Akhirnya terus kita setor. Lah akhir-akhirnya saya berhenti malah suruh jual rumah sak pekarangan saya. Terus saya berpikir, saya itu orang tidak punya, terus punya tanggung jawab kasarane ngomahi terhadap anak bojo. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Jadi mungkin jenengan bisa menceritakan pengalaman yang lainnya. Ini katanya sampean pernah masuk ke dunia dana hibah atau amanah yang digembar-gemborkan sampai saat ini ya Pak. Ini juga mungkin banyak menelan korban yang walaupun tidak diekspos ataupun diberitahukan kepada orang banyak, itu mungkin sampai sebagai pelakunya sendiri, pengalaman jenengan bagaimana Pak? Apakah mereka itu punya yayasan atau organisasi sehingga sampai bisa tertarik? Oh gitu. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini banyak suatu isu-isu seperti dana-dana seperti itu, Kanjeng Dimas dan gini-gini. Dalam batin saya itu tertawa. Tertawanya itu wis tahu. Saya wis tahu, wis pernah, tapi selamanya saya hanya diam. Artinya kan tabu. Lah waktu dulu riwayatnya kan seperti saya itu kan agak boleh dikatakan seperti guru spiritual. Yang mana juga ada yayasan katanya. Terus lah suruh mengumpulkan suatu dana, termasuk bukan saya sendiri, termasuk teman saya yang anggotanya situ. Berarti semua suruh mengumpulkan dana gitu? Iya. Terus kalau tidak salah itu 1 dibanding 27 nanti bagian pengembalian ke saya. Lah akhirnya terus kita setor. Lah akhir-akhirnya saya berhenti malah suruh jual rumah sak pekarangan saya. Terus saya berpikir, saya itu orang tidak punya, terus punya tanggung jawab kasarane ngomahi terhadap anak bojo. Terus saya baru punya rumah situ, baru punya tanah situ, lah punya elengi eram-eram suruh jual kan gitu. Terus saya memutuskan sudah tidak kita lanjutkan, tapi sudah banyak yang kita setor kan gitu. Tapi yang sampai setor awal-awal itu memang sudah terbukti atau belum? Maksudnya sudah dapat yang mereka janjikan itu atau belum? Sama sekali tidak ada yang cair. Tidak ada yang cair, belum. Suruh nambah nanti biar kaya dadak gini. Saya berhentinya sudah rumah tanah jenengan wis to percaya aku. Lah untungnya waktu itu saya ya percaya itu spiritual. Terus saya yang enggak percaya itu rumah sama tanah. Kalau berpikir wah yo ki bocah jek gong duwe apa-apa, anak-anak cilik omah sak tanahnya kon ngedol kon nggih setor seperti itu kan gitu loh. Logika saya ndak bisa menerima kan seperti itu. Jadokno kan ngere. Dan sampai sekarang ya belum, ya ndak anu wis itu bertahun-tahun yang lalu, wis lama wis ndak. Nah itu dari tim jenengan, dari teman jenengan ada yang sampai terjerumus jual pekarangan atau apa itu ada Pak? Saya yang ngengkrek-ngengkreki, saya yang mekak. Oh berarti sebenarnya mau semua? Ya, tapi ya. sampai melarang gitu? Rundingan iki nake piye gitu. Wis gak usah diterusne, awake dhewe engko cilaka. Wis sak mampune, awake dhewe wis akeh tapi nyatane kan ndak ada yang cair. Kok suruh
menjual rumah dan tanah. Kayak sampean lara aku kelasnya ya bodoh, kerjanya ya sama, lah ngerintis ya iram. Ngu malah anu kapitunan awake dhewe, tanggung jawab awake dhewe nang anak bojo piye kan gitu. Lah golek direwangi rekoso seperti itu gitu. Tapi setelah sampai nggak mau jual tanah sama pekarangan itu, dalihnya yang sampan percaya itu bagaimana Pak? Tentang uang yang sampan sudah masukkan toh, terus sampan kan disuruh jual tanah, Iya. terus sampan nggak jadi. Itu mereka itu ngomong apa panjenengan? Ya waktu itu saya yang jelas tidak percayanya, prosesnya kan sudah ada 3 tahun. Saya setor kok setor terus dan gitu. Kok tidak ada kunjung seperti itu. Lah berhubung beliaunya juga orang yang saya hormati waktu itu, wes sudah tidak bisa, saya tidak sanggup, saya tegas seperti itu. Kalau suruh jual rumah sama tanah saya tidak sanggup. Wong itu laku nyari tak rewangi ngerekes seperti ini kan, kok ujuk-ujuk dijual itu jadi apa itu. Tapi sebelum itu kan sampan selama hampir 2 tahun lah jelek-jelek. Nah itu sampan setor terus. Dan dalam 2 tahun itu tidak ada yang real gitu, cair ataupun sampan mendapat kembalian walaupun seberapa gitu enggak sama sekali, dan korbannya juga banyak waktu itu. Ya enggak ada yang cair kan gitu. Tapi dia menggebu-gebu, termasuk dianya juga ketut ya enggak pernah. Dianya sendiri berarti juga iya, yang seperti koordinator sing ngordinir itu. Ya ikut, tapi ya enggak pernah malah ya hidupnya melarat. Tapi setelah sampan ndak ikut itu, terus sampan menjauhkan diri, sampan cari info atau dengar-dengar memang itu cair atau memang itu hanya sekedar kedok saja? Tidak ada yang cair. Tidak ada yang cair. Sekedar kalau saya waktu itu kan korban seperti ada strukturnya, ada gini. Yang jelas itu ya ndak ada yang cair itu. Ndak ada yang cair. Makanya ada isu-isu seperti itu saya guju, aku wis tahu. Sudah pernah. Tapi sampean pernah tanya enggak Pak sebenarnya sebelum sampean setor loh ya Pak? Dana ini sebenarnya mereka dapat sumbernya dari mana, itu sampean pernah dikasih penjelasan atau sampean pernah bertanya kepada orang tersebut enggak? Saya setiap pernah tanya itu, kalau kita ditunjuki suatu strukturnya ya ngedap-ngedapi pejabat ini seperti itu. Okay. Berarti untuk mencari mangsa itu mereka menggunakan segala cara agar orang percaya kan gitu. Iya, ada strukturnya, ada foto-fotonya, wah cukup meyakinkan gitu bagi orang yang awam seperti saya itu. Sebenarnya itu sudah turun temurun ya Pak, dari sekarang kita dengar lah banyak kan namanya dana hibah lah, dana amanah lah, harta amanah lah. Akhirnya mereka kan setor gitu. Iya. Karena nanti dijanjikan tanggal segini cair, tanggal segini cair. Dan kalau kita sebenarnya berpikir secara jernih kan, kalau kita ibaratnya nyetor 1 juta dapatnya 27 juta. Kan yang 26 itu itu dari mana kan, padahal orangnya itu sendiri kalau mikir dia kok malah ngikut kan gitu. Ya, malah ngikut dan menggebu-gebu bagaimana untuk bisa merekrut kan gitu loh, saya herani. Kok dapat fee kan ya ndak kita pelajari, malah juga habis-habisan seperti saya. Doktrinnya itu loh yang saya maksud, kok sampai menancap seperti itu dan sampai berani motivasi pada saya suruh jual rumah tanah untuk disetorkan itu biar nanti kaya mendadak, yang gini itu yang saya herani. Kok itu ndak sekali 2 kali, bahkan
ke saya ada 3 kali, wes to percaya aku, percaya. Tapi saya tetap tetap ndak percaya. Yang pertama itu gini, karena saya punya tanggung jawab, kasarane namanya sudah beristri itu kan yo memberi nafkah, memberi membuatkan rumah jelek-jelek udah kita buatkan, kok suruh jual kan gitu loh. Yang saya hirani kok menggebu-gebu seperti itu gitu loh. Tapi dari segi ekonomi yang mengajak sampean untuk, bahkan yang menyuruh sampean untuk menjual rumah dan tanah itu, segi ekonomi dia itu sudah mapan atau masih bingung? Masih, kalau tergolong ya masih bingung lah, masih bingung. Mungkin teman kan bisa lihat keadaan rumahnya, masih keluarganya. Masih bingung. Oh, berarti yang nawarin jenengan ini hanya pengordinasi, Pak? Pengordinasi, ngordinasi. Dan dia mungkin setor ke orang lain kan gitu? Iya, dan anggotanya banyak. Kebetulan ya seperti spiritual gitu. Terus termasuk saudara-saudaranya ya banyak yang kena. Bahkan termasuk dia sendiri kalau dia sendiri, teman saya, sampai sekarang pun kehidupannya ya enggak berubah. Saya kan ya sering, artinya setahun sekali kadang-kadang ya nyambangi kan gitu. Tapi saya enggak pernah mengungkap hal itu. Saya takut tersinggung atau gimana, atau malu kan gitu. Tapi kelihatannya malu sendiri kan gitu. Nggak pernah mengungkap hal tersebut. Cuma yang saya herankan itu, waktu itu datang ke rumah saya itu, wah sering dan selalu suruh menjual tanah, rumah, wes to kindang cair gini-gini, kok begitu kuatnya pahamnya gitu loh, keyakinannya gitu. Mungkin dia sendiri juga termakan janji dari yang atasannya. Kalau kita lihat itu gini, dari ke saya 27 aslinya dapat berapa, dia nanti dapat sekian gitu loh. Dapat fee kan? Ya, dapat fee dari kelihatannya saya pandang seperti itu gitu. Kan selalu cari nasabah kan gitu. Tapi memang dari teman-teman jenengan ataupun dari yang pernah ikut dalam program seperti jenengan itu memang tidak pernah cair ya Pak? Tidak pernah cair. Bahkan kalau ketemu tuh ya kadang-kadang guyonane, hanya gini, awake dhewe mbiyen upama manut ngere gak di omah gitu tok. Awake dhewe cek bersyukur sik iso ijik di omah, jatokno mbiyen didol saiki ra iso gawe omah gitu. Kesan setiap ketemu teman-teman. Makanya ini juga bisa jadi pembelajaran buat penonton ataupun teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi dijanjikan ya toh Pak. Mungkin sekarang lagi semangatnya menaruh harapan kan, itu namanya kan sama aja dengan harapan toh. Dengan harapan, dengan mengeluarkan sedikit bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah padahal di situ kalau kita mencermati dari cerita Pak Basuki tadi bahwa 1:27 itu uang dari mana, didapat dari mana, padahal yang mengkoordinasi diri sendiri itu juga bingung. Dia masalah juga ikut kan. Nah itu yang anehnya lah, berarti kalau ketipu kan ketipu semua itu, ketipu semua, jelas tipu semua. Tidak dapat semua kan. Berarti yang untung kan yang di atas, yang disetorkan itu kan. Strukturnya waktu itu fotokopinan gitu. Nah, tanda tangannya ini. Ini biar jadi bahan pertimbangan buat teman-teman apabila mendengar tentang harta karun lah, dana amanah lah, dana hibah lah, inilah itulah, di saat sampean sudah disuruh memasukkan nominal kepada orang tersebut, sampean harus berpikir 2-3 kali. Karena kalau memang dana itu benar-benar amanah ataupun harta titipan
yang itu seharusnya kan tidak menggunakan biaya. Mengamanah kan berarti tinggal memberikan kan. Iya. Berarti kalau masih memakai sistem membayar dulu baru cair, sampean harus hati-hati, sampean ingat-ingat cerita dari Pak Basuki bahwa semuanya itu tidak seindah yang sampean bayangkan, karena di saat kita itu diiming-imingi ya Pak, ibaratnya diiming-imingi dengan mengeluarkan kecil mendapatkan nominal yang besar, itu justru ternyata jadi bumerang. Kalau sampean untung nggak jual rumah, kalau jual rumah buntung, bahaya, bahaya. Makanya hati-hati dan waspada buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Ini sekedar cerita dari Pak Basuki, semoga bisa menjadi edukasi atau nasihat buat panjenengan semua agar tidak mudah percaya dengan seseorang yang mengiming-imingi jenengan dengan berbagai kemewahan ya Pak, ataupun kemudahan di saat sampean ingin mendapatkan sesuatu yang sampean sendiri mengeluarkan modal kecil ya. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun Pak Basuki sudah selalu berbagi cerita kepada teman-teman Viper semuanya. Dan jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini. Dan semoga kedepannya kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi perjalanan dalam spiritual ataupun kehidupan, dalam adat, tradisi, ataupun budaya, sehingga channel ini benar-benar bisa memberi motivasi, edukasi, dan manfaat buat semuanya. Terima kasih Pak Basuki, dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Sagung dumadi.